Dari situlah hal kejadian yang buruk dan hal kejadian yang rancu, kita pun bingung gitu. Bingungnya ini mahasiswa loh, mahasiswa yang sedang menjalankan yang mau lakukan di KKN yang akan dia jalankan, kan gitu. Jadi saya sebagai pembimbing, sebagai dosen juga, apa yang saya harus pikirkan, apa yang saya harus jalankan ketika mahasiswa ini nggak ada kabar. Ada salah satu mahasiswa kita yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada kepala desa yang tidak boleh untuk masuk ke halaman atau di kampung mati ini, yang tidak boleh untuk dikunjungi. Tapi ada salah satu mahasiswa kita yang mengunjungi nih gitu. Dan dari situ pun kepala desa menghimbau dan menginformasikan kita, yaitu bisa jadi ya kurang lebih hilang. Oh, udah dinyatakan hilang? Sudah dinyatakan hilang. Karena kenapa? Sebelum mau menjelang subuh, itu warga sekitar sudah rame. Sudah banyak yang dia terapkan, artinya pakai gidir yang dia informasikan. Ada kurang lebih hampir 50 lebih deh warga dipanggil oleh kepala desa untuk menemukan mahasiswa kita di lokasi di kampung halaman itu. Untuk meritualkan, untuk bisa menemukan salah satu mahasiswa kita yang satu yang tersesat di lokasi tersebut. Berarti pakai cara mistis nih? Mistis, benar. Dari situ adalah dari mistis dia masuk ke ritual, dia pakai dandang. Dandang? Iya, dandang yang buat masak itu loh. Oh, oke. Dan saya itu pakai dandang ini, dia yang bisa untuk ritual ini salah satu warga dari kepala desa ini, dia teriak untuk menyebutkan nama mahasiswa kita. Oh, teriak di dandang gitu? Teriak di dandang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Timur Misteri bareng gue Ibnu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini narasumber gue akan menceritakan kisah pengalamannya ketika lagi KKN di Jawa Timur. Yang mana dia KKN di desa tanpa penghuni. Sebelumnya gue juga minta pengertiannya nih buat teman-teman semua. Gue nggak bisa sepil desa itu secara detail. Karena narasumber gue pada saat ini masih menjabat atau masih jadi dosen di tempat mahasiswa itu KKN. Oke, seperti apa kisahnya? Langsung aja nih, kita kenalan sama narasumbernya. Pak dosen, apa kabar Pak dosen? Alhamdulillah. Oke, Mas Fahmi, sebelumnya terima kasih nih udah mau diundang di Timur Misteri jadi narasumber Timur Misteri, Mas. Baik, terima kasih. Oke, Mas. Kejadian ini tahun berapa, Mas? Itu kejadian di tahun 2018. 2018. Oke, berarti pada saat itu Mas ini menjadi mahasiswa ataupun udah menjadi dosen di tahun itu? Masih menjadi dosen. Dosen? Betul. Udah jadi pembimbing berarti? Betul. Oke. Kejadian apa sih Mas sampai kok KKN ini di desa tanpa penghuni itu gitu? Itu kejadiannya sih banyak hal ya. Memang artinya ketika kita izin kepada kepala desa, banyak hal yang sudah dikonfirm, tetapi ada juga yang di-warning terhadap kepala desa juga. Oke, berarti ngelanggar warning yang ada di desa itu? Betul. Itu seluruh mahasiswa itu ngelanggar atau ada beberapa? Ada beberapa mahasiswa yang melanggar dari yang sudah di-warning dari kepala desa. Oh, berarti nggak semuanya? Nggak semua, betul. Oke, gokil. Tapi tahan dulu ceritanya, betul, Mas ya. Kita pasti penasaran nih, kejadian apa yang dialami sama mahasiswa ketika KKN di Jawa Timur itu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horor. Dan juga nih, buat teman-teman semua yang mempunyai kisah pengalaman horor dan mau duduk bareng seperti Mas Fahmi di sini, bisa banget langsung aja kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang gue cantumin dalam video ini. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang follow up cerita dari kalian. Oke, sepertinya nggak banyak basa-basi nih. Langsung aja kita dengar kisah pengalaman horornya Mas Fahmi. Oke, Mas. Gimana tuh Mas cerita dari pertama ya, Mas? Awal cerita pertama ini adalah salah satu mahasiswa dan mahasiswi kita yang akan KKN di salah satu di daerah Jawa Timur. Oke. Yang dimana ketika itu kita kunjungan ke lokasi dan bertemu kepada kepala desa yang bersangkutan yang ada di Jawa Timur tersebut. Yang dimana kita akan mengaplikasikan dan
menginformasikan program kerja yang akan kita lakukan di KKN yang dari mahasiswa dan mahasiswi ini jalankan untuk di dalam 7 hari ke depan seperti itu sih. 1 minggu berarti 1 target minggu, di sana. betul. Program KKN ini kita yang utama adalah observasi. Oke. Dan yang kedua kita menjalankan yang dimana kita melihat salah satu di lokasi tersebut adalah kekurangan dengan adanya, bukan kekurangan sih, kurang lebih untuk meningkatkan secara pengetahuan secara keilmuan. Jadi kita menerapkan di kepala desa itu untuk menerbitkan salah satu buku-buku yang akan bisa dibaca dengan warga sekitar. Oke, kayak perpus gitu. Perpus tuh ya. Oke. Tujuan utamanya itu. Tujuan utama. Oke. Dan setelah itu kita udah kunjungan yang pertama, setelah itu kita ketemu dengan kepala desa dan sekitar, dan setelah itu kita mendapatkan informasi-informasi berbagai hal yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan salah satu informasi yang dimana ada dari lokasi kepala desa itu 2 km, dan ada yang namanya dengan kampung yang hilang atau kampung yang mati. Seperti itu. Oke. Berarti bukan kampung utama KKN Bukan itu? kampung utama sebenarnya. Oke. Dan dari kampung itu kita udah diingatkan dari kepala desa, dan setelah itu di tahun 2015 itu memang sebelumnya ada banyak pekerja dari perkebunan itu yang melakukan dalam ranah sehari-hari dalam bekerja. Dan dari itu pun di tahun 16 sampai saat ini, dan di tahun 2018 ketika saya ke sana itu sudah terbengkalai. Sudah tidak ada yang bekerja, tidak ada yang untuk setiap harinya seperti berkebun segala hal macam, itu udah nggak ada. Jadi udah terbengkalai, benar-benar kosong sama pun sekali di lokasi tersebut. Dan setelah itu dari observasi itu kita lanjut warning yang dilanggar, yang nggak boleh dilanggar dari kepala desa itu, kita nggak boleh untuk di kampung ke kampung halaman itu atau kampung mati itu. Dan setelah itu dari perizinan selesai, kita balik lagi untuk ke kampus untuk meminta salah satu surat tersebut untuk bisa mengikuti salah satu KKN untuk di kampung tersebut atau di Jawa Timur. Iya. Dari itu hal, dan itu akan menjalankan, dan itu pada hari Senin kita langsung berkunjung ke lokasi. Hari pertama kita untuk berkunjung untuk melaksanakan KKN bersama mahasiswa dan mahasiswi itu, dan saya sebagai salah satu dosen atau pembimbing dari mahasiswa dan mahasiswi kita itu langsung diarahkan untuk tinggal di salah satu kepala desa atau di tempat kepala desa tersebut gitu. Dan dari kepala desa itu kita berkunjung dan kita akan mengetahui dan memahami di lingkungan sekitar itu seperti apa sih adanya yang akan kita terapkan, yang kita sudah membuat salah satu program kerja yang akan kita jalankan dalam 7 hari ke depan itu seperti apa. Oke, totalnya berapa personil? Itu total kurang lebih 10 orang. 10 orang, betul. Dari situlah kita berunding, dan sudah sampai di lokasi, kita meeting atau koordinasi apa aja yang akan kita terapkan di jalankan dalam KKN dalam 7 hari ke depan. Dan dari salah satu itu kita menjalankan itu, yang pertama kita meeting terhadap kepada mahasiswa keseluruhannya, dan kita juga ketemu juga untuk dengan kepala desa, dan saat itu kita lakukan untuk menguasai dengan adanya yang kita cari, yang kita akan kasih relasi kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi ya kurang lebih untuk tinjauan yang pertama seperti itu. Dan yang kedua, kita hari kedua tuh, itu hari pertama kita jalankan untuk program yang akan kita jalankan untuk kedepannya. Perkenalan lah ya. Perkenalan, betul. Dan yang kedua, dan saya itu dalam hari kedua ini kita menjalankan yang namanya kita langsung ke turun terjun ke lapangannya. Seperti apa sih adanya di lokasi atau di Jawa Timur itu ketika kita akan menjalankan KKN. Memang banyak itu. Banyak yang harinya kita lihat di warga sekitar itu dengan pengetahuan itu, dengan secara SDM atau manajemen itu masih berkurang gitu. Makanya kita tingkatkan, alhamdulillahnya kita membawa salah satu buku-buku secara dengan manajemen bisnisnya, manajemen SDM atau manajemen keuangan, hal sebagai macam itu kita bawa itu. Jadi apa? Untuk mengetahui dan untuk memahami, dan kita akan manggil kepada masyarakat yang akan kita ajarkan, yang akan kita kasih tahu pengetahuan secara manajemen SDM itu seperti apa, manajemen keuangan itu seperti apa, dalam manajemen bisnis juga itu seperti apa. Jadi
kita kasih pembelajaran juga gitu, bukan untuk biar mengetahui secara manajemen yang baik itu seperti apa sih yang akan kita paparkan kepada masyarakat gitu. Jadi nanti setelah itu kita sudah mempunyai rancangan. Rancangan ini adalah untuk kita membuat salah satu perpustakaan di kepala desa, di tempat kepala desa tersebut. Antusiasnya kita buat salah satu perpustakaan di kepala desa itu untuk bisa dibaca. Buku-buku yang kita sudah kasih dan kita sudah sarankan bisa dibaca dengan oleh masyarakat sekitar. Jadi tujuan kita adalah di sana untuk bisa memfasilitaskan secara buku-buku yang kita punya dan buku-buku yang bisa dipelajari dari masyarakat sekitar. Setelah itu di hari ketiga dan keempat itu memang kita sudah langsung berpencar. Yang dimana berpencar ini memang sebelumnya kita sudah di-warning oleh kepala desa dan salah satu dari mahasiswa kita itu kekeh atau mau berkunjung di kampung mati yang sudah dikasih tahu oleh kepala desa tersebut gitu. Jadi itu 3-4 hari itu memang ada salah satu mahasiswa kita. Memang kan artinya mahasiswa yang 5 laki-laki, yang 5 itu perempuan. Gitu. Jadi kita per kelompok gitu loh untuk KKN ini gitu. Jadi setelah itu nanti ada salah satu mahasiswa kita yang berkunjung langsung mau mengetahui yang di kampung mati ini atau yang sudah terbengkalai yang tidak benar-benar kosong, itu dia mau ke lokasi tersebut. Tetapi sebelum dia ke sana, dia izin dulu terlebih dahulu dengan saya. Oh, sempat izin berarti? Sempat izin terlebih dahulu. Saya juga akan mengetahui mau apa sih ke sana gitu. Saya akan tujuannya, karena saya juga sudah mendapatkan informasi sebelumnya kan nggak boleh ke lokasi tersebut gitu dong. Artinya kan saya juga nggak mau melarang untuk mahasiswa ke lokasi. Dan setelah itu mahasiswa ini kekeh untuk bisa berkunjung ke lokasi yang sudah diinformasikan sebelumnya. Dari kejadian hal itu pun mahasiswa ini itu kejadian di jam 1 siang. Setelah kita sholat zuhur bersama dan makan siang bersama, langsung jam 1 siang ini mahasiswa ada 3 orang langsung ke lokasi. Gitu. Dan kita ada itu 3 orang dan di 7 orang ini tetap kita di ruangan atau di tempat kepala desa untuk kita kerjakan apa hal apapun. Jadi kita berbagi kelompok. Dan ada salah satu yang 3 orang ini ke kampung halaman ini dan di jam 5 pun dia nggak ada kabar ke kami atau tidak ada informasi kepada kami, dan kita telepon nggak ada balasan, kita WA nggak ada jawaban. Itu juga kita kelimpungan gitu mas. Gitu. Dan kelimpungan ini kita nggak ada informasi yang didapat dari mahasiswa saya. Dari situlah hal kejadian yang buruk dan hal kejadian yang rancu, kita pun bingung gitu. Bingungnya ini mahasiswa loh, mahasiswa yang sedang menjalankan yang mau lakukan di KKN yang akan dia jalankan kan gitu. Jadi saya sebagai pembimbing sebagai dosen juga apa yang saya harus pikirkan, apa yang saya harus jalankan ketika mahasiswa ini nggak ada kabar. Gitu. Jadi karena yang akan itu saya harus report juga, harus komprom juga terhadap dosen yang ada atau rektor yang ada di kampus. Gitu. Setelah itu dari jam 5 kejadian itu sampai di jam 9 pun dia nggak ada yang namanya informasi atau balasan kepada kami. Sampai malam berarti? Sampai malam. Jadi itu benar-benar handphonenya mati, di WA pun checklist juga. Saya pun dan setelah itu ya kita dari itu pun ya kita bersemangat dan untuk mendoakan dan bagaimana kita cari secara problemnya seperti apa sih gitu terhadap mahasiswa kita. Dan dari situ pun di jam 9 malam memang nggak ada kabar, saya langsung datang ke rumah kepala desa. Laporan. Yang dimana laporan itu memang artinya untuk mengetahui dan apa sih yang ada di sana seperti itu. Dari situ pun saya laporan kepala desa. Ada salah satu mahasiswa kita yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada kepala desa yang tidak boleh untuk masuk ke halaman atau di kampung mati ini, yang tidak boleh untuk dikunjungi. Tapi ada salah satu mahasiswa kita yang mengunjungi nih gitu. Dan dari situ pun dari kepala desa menghimbau dan menginformasikan kita, yaitu bisa jadi ya kurang lebih hilang. Udah dinyatakan hilang? Sudah dinyatakan hilang. Karena kenapa? Kita kabar nggak ada, dan kita memang himbauan itu sebelumnya sudah ada warning, sudah pernah ada yang kejadian.
ada salah satu ya pendatang juga untuk melanjutkan KKN, tapi memang dia melanggar. Sampai saat ketika kita datang di tahun 2018 itu memang hilang, tidak ditemukan mahasiswa tersebut ketika mendatang untuk KKN. Berarti ini kejadian kedua. Kejadian kedua. Oke. Gitu. Dan dari situ kita kepala desa ya menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke lokasi kantor kepala desa. Gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk kita mencari mahasiswa kami yang ketiga orang ini hilang dan belum ditemukan dan tidak balik ke kantor kepala desa. Jadi minta bantuan warga. Bantuan warga gitu. Jadi ya kita memang udah sangat kesulitan karena kita juga nggak tahu lokasi setempat itu seperti apa, dan lokasi-lokasi yang kita harus jalankan seperti apa. Memang kita sangat buta di sana seperti itu sih. Dan dari itu kita cari sampai di jam 11 malam itu ya sampai belum ketemu juga. Kurang lebih gitu. Itu kurang lebih sampai di 2 hari baru bisa ketemu. Alhamdulillah mahasiswa kita ketemu di 2 hari itu. Dan setelah itu kita tanyalah kepada mahasiswa yang dimana apa yang dia lakukan ketika dia berkunjung ke lokasi sana. Oke. Banyak informasinya, banyak kejadian, banyak hal-hal yang aneh yang dia rasakan ketika berkunjung ke sana. Apa itu, Mas? Yang pertama ya harinya ketika saya koordinasi dan ketika saya tanya terhadap mahasiswa saya itu banyak. Yang pertama dia melihat salah satu ya yang aneh, kejanggalan yang aneh itu kurang lebih ya dilihat secara nyata ada yang namanya kuntilanak. Oke. Gitu. Dan mengganggu ketika dia di lokasi. Dan yang kedua banyak hal ketika dia menemukan temennya ini ada salah satu tempat goib yang tidak boleh tapi dia masukkan. Dan setelah itu dia masuk ke ranahnya goib itu, dia terbawa arus untuk bisa melihat salah satu di dalamnya ranah itu goib yang banyak lebih hal yang dia tidak inginkan. Nah setelah dari itu mahasiswa kita bercerita ada di satu orang perempuan, yang dua laki-laki. Dan dari ketika dia masuk ke kampung mati ini, dia awali bertiga untuk berdatangan ke lokasi. Mas, yang pertama dia jalan ke lokasi tersebut itu pada jam 1 dan dia informasinya sampai di jam 3. Oke. Karena kan 2 km kurang lebih ya mungkin dia ada entah di jalan dia santai dulu, entah apa segala macam itu informasi memakan waktu juga. Dan setelah itu pada jam 3 dia sampai, dan setelah itu dia untuk melihat salah satu, dan di sekitar itu ada salah satu rumah yang benar-benar kosong, Mas. Kosong ini artinya udah nggak ada penghuninya, sudah tidak terpakai. Tapi di situ ada, katanya itu ada bangku memang yang sudah lama, yang sudah banyak debu gitu, debu yang udah dia nggak bisa pakai lah gitu ya. Tetapi dia, dan dari setelah itu ada salah satu jalan, 2 jalan ini yang dia akan kunjungi. Dan mahasiswa kita penasaran. Dan dari itu, dan informasinya 3 mahasiswa ini untuk meninjau, ada yang 2-nya ke kiri, ada 2 yang ke kanan. Dan dari situ pun mahasiswa kita ada salah satu yang cowok dan cewek ini ambil yang ke kiri, yang satu yang ke kanan. Dan dia karena penasaran gitu ya, informasinya memang dia lebih spesifiknya untuk demen untuk yang melihat misteris seperti itu. Oh, suka hal-hal mistis. Hal itu juga yang sendiri gitu. Dia penasaran. Dari itu pun dan setelah itu informasinya pada pukul 5 sore dan menjelang maghrib itu dia benar-benar terpisah dan tidak tahu arahnya dan tidak tahu dia mau kemana gitu. Dan di pertengahan dia menemukan salah satu bangunan yang baru dibangun tapi nggak jadi. Ini yang mana nih, Mas? Yang sendiri atau yang berdua? Yang berdua. Oh, yang berdua. Berdua. Karena di situ ada salah satu perempuan gitu. Iya. Mungkin yang salah satu perempuan ini agak kecapean, dan dari situ dia untuk
beristirahat untuk semalaman. Oh, di rumah itu? Di rumah itu untuk bisa istirahat, karena juga ketika dia mau pulang juga tidak tahu arahnya untuk pulang mau kemana dan tujuannya kemana segala macam. Walaupun artinya secara kita kalau lihat secara informasinya itu kan bisa mundur dan bisa cepat juga untuk pulang. Iya. Tapi ketika misalkan itu pas ketika dia di lokasi itu bener-bener ngeblur dan tidak ada yang namanya apa yang dia harus jalankan gitu. Jadi memang tersesat lah jatuhnya gitu di Nggak ada lokasi jalan. tersebut. Iya. Dan dari situ pun ya dari sehari semalam itu dia memang istirahat pada setelah maghrib, dia tidur sebentar informasinya. Dan dia tidur dan setelah dia tidur itu dia menemukan hal-hal yang misterius. Oke. Yang dialami ketika dia saat tidur. Itu kan dia tidur habis maghrib dan sampai dia terbangun informasinya di jam 9 sampai jam 10. Oke. Gitu. Dan dari itu dia tidur pun dia nggak nyenyak karena yang satu ada banyak nyamuknya juga yang dia ini, karena kan namanya juga di kebun ya atau di kampung gitu ya yang tidak kita juga. Dan dari itu pun dia tidur terlelap, ada suara-suara yang teriak yang dia dengar gitu. Dan teriak ini ya yang ada kuntilanak yang dia lihat juga yang sedang di pohon lagi nyangkut atau lagi terbang. Dan juga ada yang namanya untuk make kebaya. Oh, Sosok pakai kebaya dan dia sedang menari, ada gamelannya. Dan setelah itu dari mahasiswa kita ini dia terpencar karena melihat salah satu yang tadi yang dari gamelang dan yang ada menari sosok makhluk itu. Saya itu dari salah satu mahasiswa yang laki dan perempuan itu lari dan tidak tahu larinya itu dia dipertemukan, dia di perjalanan ada salah satu yang teriak gitu mas. Dan dari teriak ini ya dia nggak tahu itu manusia entah makhluk halus seperti apa, dan teriaknya ini adalah kita disuruh pulang, tidak boleh untuk berkunjung di kampung mati ini. Oke. Gitu. Dari situ pun dari mahasiswa ini yang perempuan ini dia lari entah kemana dan yang laki entah lari kemana. Salah satu yang perempuan ini ketemu dengan temannya yang mengerti salah satu misterius di pertengahan di kampung tersebut. Oh, yang tadi sendiri misah itu? Betul. Oke. Gitu. Dan dari situ pun yang perempuan ini menginformasikan kepada temannya itu adalah kita di kampung ini kita harus pergi dan kita harus keluar gitu. Dan tidak boleh untuk berkunjung di kampung halaman atau yang kampung kosong ini, karena memang itu sudah pernah kita informasikan juga kepada mahasiswa kita dan tidak boleh untuk berkunjung ke lokasi ini. Iya. Dari situ pun di jam malam sampai ke pagi itu ya artinya memang dia benar-benar belum bertemu dan belum saling bertemu sama teman-temannya yang ada di sana. Oke. Tersesat lah. Tersesat ya. betul. Dari situ pun pada pukul sebelum mau menjelang subuh itu warga sekitar sudah ramai. Sudah banyak yang dia terapkan, artinya pakai gidir yang dia informasikan. Ada kurang lebih hampir 50 lebih deh warga dipanggil oleh kepala desa untuk menemukan mahasiswa kita di lokasi di kampung halaman itu. Dari situ pun ya artinya sebelum subuh, pas mau subuh, pas banget itu azan subuh, mahasiswa kita ditemukan di salah satu peletakan rumah yang benar-benar kosong. Ada 3 lokasi di sana yang benar-benar kosong. Itu dia ditemukan sedang tidur terlelap. Oh, lagi tidur. Sebelumnya memang artinya di jam 3 pagi itu dia udah kecapean lah kurang lebih ya. Dan udah kecapean, sudah kelelahan karena memang banyak makhluk halus yang dia temui, banyak dia lihat, banyak dia secara informasi yang dia terapkan, yang dia dengar itu disuruh pulang dan nggak boleh berkunjung ke lokasi tersebut. Itu dia istirahat di lokasi yang berbeda kembali. Dan 2 ini ketemu nih dengan warga pada azan subuh. Oh, yang ketemu yang 2 ini dulu? 2 dulu, karena yang satu masih hilang dan belum menyatu. Tuh. Dan dari situ pun dia bukan cuma hanya sendiri yang diikuti, ada salah satu burung gitu ya. Burung yang dia temukan ini, dia mengikuti jalur burung yang akan ditemukan kepada warga. Oh, jadi dibimbing sama burung? Itu ya kemungkinan itu mukjizat Allah ya, gitu. Jadi
burung ini yang memang di situ peletakan ketika dia mau ke lokasi yang ke tempat kepala desa ini diantar kepada burung, dan itu ada lokasi yang 2 atau 3 yang terbuka untuk dia jalan. Itu burung ini mengarahkan untuk yang sebelah kiri informasinya. Sampai dari burung itu dia jalan, artinya kan kalau bicara burung kan burung kita dekatkan pasti kabur dong kan Iya, gitu. Tapi ini enggak. Itu burung ini malah kasih jalan buat mahasiswa kita, Ngasih petunjuk ya. kasih petunjuk. Oke. Seperti itu. Dari situ pun burung ini mengikuti dan warga pun sampai mengikuti juga. Karena kita sambil berjalan untuk mengetahui warga yang sudah teriak untuk memanggil nama mahasiswa kita. Berarti petunjuk mereka saling bertemu itu dari si burung ini. Dari si burung itu. Oke. Gitu. Dan dia ditemukan dengan warga dan kepala desa mahasiswa kita yang 2, tetapi yang satu masih hilang nih mas. Iya, iya. Dari satu ini memang artinya itu kehilangan dalam 1-2 hari, karena yang satu kan terpisah, benar-benar terpisah, yang di awal yang dengan mahasiswi kita yang perempuan yang terpisah gara-gara oleh salah satu makhluk halus yang sedang menari. Iya. Dan ada suara gamelan itu, kemungkinan dia sangat takut kali ya, karena itu dia memang orang yang pendiam karakternya dan memang penakut, jadi ya mungkin entah dia lari kemana segala macem yang dia aluri seperti itu. Nah mas, untuk yang satunya ini ketemunya di mana itu? Itu ketemunya sebenarnya nggak jauh beda mas sama yang pertama. Maksudnya lokasinya? Lokasinya Oke. gitu ya, kemungkinan yang satu ini kan yang tadi saya informasikan dia sangat penakut dan sangat pendiam juga, secara komunikasinya juga sangat kurang gitu. Dan saya itu banyak warga yang memang yang satu ini sulit ditemukan. Ada salah satu warga yang untuk meritualkan untuk bisa menemukan salah satu mahasiswa kita yang satu yang tersesat di lokasi tersebut. Oke, berarti pakai cara mistis nih. Mistis benar. Oke. Dari situ adalah dari mistis dia masuk ke ritual, dia pakai dandang. Dandang. Iya, dandang yang buat masak itulah. Oh, oke. Dan saya itu pakai dandang ini dia yang bisa untuk ritual ini, salah satu warga dari kepala desa ini dia teriak untuk menyebutkan nama mahasiswa kita. Oh, teriak di dandang gitu. Teriak di dandang itu. Oke. Dan dari situ pun silih berganti, sebenarnya yang kita temukan salah satu mahasiswa kita ini lokasinya nggak berbeda jauh dengan teman yang sebelumnya yang sudah ditemukan. Ya kemungkinan dia dibawa makhluk halus di lokasi tersebut, entah dia tersesat, entah dia tidak tahu jalan, hal apapun itu saya nggak tahu ya. Mungkin itu kan ada pendirian dari orang tersebut. Dan dari situ pun warga melihat secara ritual, ada salah satu warga yang ritual ini menginformasikan dia sedang bersenderan di pohon besar. Oke. Dia sedang duduk, dia sedang kebingungan, dia memang dia nggak bawa apa-apa waktu pas ketika dia berkunjung ke lokasi. Nggak bawa bekal. Gitu, nggak bawa bekal, nggak bawa minum. Mungkin dia sangat kecapean dan sangat kelelahan juga. Iya, dia berhari-hari. Betul ya. Makanya setelah itu ketika di ritual ini salah satu warga dia melihat ada yang mahasiswa kita sedang bersender di pohon, itu sedang tertidur. Kelelahan kali. Kelelahan. Oke. Gitu. Dari itu pun setelah itu warga menyamperi mahasiswa tersebut. Tahu-taunya itu nggak jauh gitu mas, nggak jauhnya yang waktu pas pertama kali dia datangi yang di rumah kosong yang benar-benar belum terbentuk. Oh, iya. Gitu. Memang sebelumnya ada dari kepala desa menginformasikan itu kampung itu nggak boleh untuk dilakukan kunjungan di lokasi tersebut. Memang ada dari sebelumnya itu pernah ada yang kehilangan dan nggak pernah ketemu sampai saat ini. Gitu, sangat sulit ditemukan waktu itu. Memang secara ritualnya nggak beda jauh dengan yang kita sekarang jalankan. Tetapi itu kenapa bisa nggak ketemu? Saya juga nggak tahu itu dan nggak paham tentang itu. Ya, alhamdulillah mahasiswa kita ketemu dan yang kita ya harinya memang sebelum ketika kita ritual ini kita secara agama kan kita keseluruhan mahasiswa kita kan secara Islam gitu ya. Kita ya berdoa untuk munajat kepada Allah untuk berdoa biar bisa mahasiswa ini kita temukan. Oke. Gitu. Ya maksudnya doa bersama. Doa bersama. Ada yang nyari juga. Nyari juga gitu. Artinya kita 50%-nya berdoa ikhtiar dan 50%-nya mencari untuk di ritual ini gitu. Dari situ pun ada salah yang warga itu ya kurang lebih menyampari ke lokasi tersebut, masuk ke dalam juga. Sebenarnya itu warga itu memang sangat riskan sebenarnya untuk masuk ke kampung mati itu.
Oke. gitu. Karena kenapa? Dia memang sudah tahu gitu dengan adanya di dalam itu seperti apa, di dalam itu ada apa. Dan kita kan juga nggak tahu, kan namanya juga kita datang dan kita otomatis kan lebih perhatian gitu, lebih di warning banget gitu. Artinya warga aja nggak berani masuk, apalagi kita yang pendatang gitu loh Mas. Tuh, dan saya tuh ya warga ini langsung masuk ke lokasi. Ya alhamdulillah tuh mahasiswa kita ketemu kan. Dan memang sedang terlelap tiduran dan sedang kecapean. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu dan kumpul kembali kepada mahasiswa kita yang seharusnya kita jalankan program kita, kerja kita yang seharusnya bisa berjalan. Kita bisa menjalankan perintah yang kita sudah jalankan dari kampus itu seperti apa, segala hal apapun, akhirnya kita sia-sia dari KKN kita. Oke, berarti kalau ketemunya 2 hari setelahnya berarti hari Minggu tuh Mas ya? Betul, hari Minggu. Berarti Itu kan pas KKN-nya itu udah terakhir tuh ya? udah terakhir banget itu Mas, makanya kita ya sangat kecewa sih, bicara kecewa banget gitu loh Mas. Artinya saya di sini membimbing mahasiswa agar bisa terjun kepada masyarakat secara prakteknya. Iya. Kita bukan bicara materinya aja yang kita terapkan kepada mahasiswa, kita prakteknya loh, ini seperti ini. Tetapi ya mahasiswa ini memang ya kita nggak tahu lah ya, namanya juga udah kejadian seperti ini, ya kita bisa ambil pelajaran aja gitu ya. Tapi yang saya sangat riskankan kembali artinya ya semoga nanti di kemudian hari mahasiswa saya yang akan datang ya jangan sampai seperti ini lagi gitu. Karena ini sangat PR buat kami tuh, karena banyak makhluk halus yang saya dapatkan juga, walaupun yang 3 kehilangan itu saya mendapatkan suara kejadian juga ketika waktu itu. Apa tuh? Kejadian itu suara sih Mas, lebihnya yang diketawain kuntilanak, saya melihat secara pocong lagi gelantungan, segala hal apapun itu. Jadi ya kita memang sangat, sebenarnya bicara takut, sangat takut gitu loh. Karena kita di kantor kepala desa itu memang benar-benar pure, nggak ada kepala desa, nggak ada warga. Itu cuma kepala desa dan warga sekitar itu pada di siang hari sampai sore. Selebihnya itu kita sendiri. Oke. Untuk tidurnya di tempat apa tuh? Di tempat kepala desanya. Kita sudah dikasih tempat untuk tidur. Oke. Gitu. Dan setelah itu ya kita tapi saya informasikan ya juga kepada mahasiswa, jangan berlebihan seperti teman-teman yang lain. Jadi ya apapun yang dilarang di daerah sana ya kita ikutin larangan sana ya. Betul. Sekalipun kita nggak percaya karena memang culture-nya seperti itu ya kita harus menghargai ya. Betul. Oke Mas, sebelum saya tanya dulunya lebih detail nih desa itu ada kejadian apa, saya mau nanya satu dulu. Masalah perizinan tadi nih, ketika kepala desa itu memberikan izin, itu ada mahasiswa nggak sih? Yang maksudnya nge-warning untuk nggak boleh ke sana Mas aja atau berserta mahasiswa yang mengetahui kalau nggak boleh ke desa sana gitu? Itu ada salah satu mahasiswa kita. Hanya 1 orang? Hanya 1 orang sebagai ketua pelaksananya. Oke, berarti untuk si 3 orang ini yang masuk ke desa dia nggak tahu? Dia nggak tahu. Kalau dilarang? Betul. Oke, berarti kan dia sempat izin ke Mas nih? Betul. Ke Mas Fahmi ya, dia izin betul. gitu? Iya. Tadi kan Mas bilang tujuan dia mau melakukan sesuatu gitu ya, mempunyai misi riset atau apa gitu. Iya betul. Apa memang tujuan dia untuk penasaran masuk ke desa itu gitu? Dia masuk penasaran itu dia pengen mengetahui, karena yang dia lihat itu mungkin ada beberapa yang akan dia riset di kampung tersebut. Apa gitu yang menjadikan dia penasaran gitu? Mungkin dia melihat secara kampung itu memang secara lebar tanah atau berhektar yang dia akan jadikan salah satu pariwisata. Oh, tujuan dia untuk itu? Iya, yang akan dia gerakan, yang akan dia jalankan. Oke. Dan dia nggak tahu histori sebelumnya ya? Betul. Nah, dia kan sempat minta izin sama Mas Fahmi nih. Iya, gitu. benar. Kenapa Mas juga ngizinin pada saat itu gitu? Kalau karena ini salah satu mahasiswa kita sangat kekeh juga sih sebelumnya. Oh, oke. Kita memang sudah warning dan sudah nggak boleh untuk dia lakukan ke lokasi tersebut. Iya, dari briefing itu ya kita informasikan lah. Betul, iya. Tetapi yang 3 mahasiswa ini memang kekeh untuk bisa ke lokasi. Oke. Gitu. Saya juga kan tadinya akan bertanya, dia ke sana mau apa? Tujuannya apa? Dan dia menceritakan kepada saya ingin ke lokasi tersebut, ingin untuk meriset. Mungkin ada pembaruan yang akan kita jalankan, dan dia informasi adalah untuk bisa membangun salah satu pariwisata. Misalkan dia yang akan jalankan, misalkan kalau ada curug atau apapun, mungkin misalkan kita nggak tahu ya gitu Mas ya. Objek wisata lah ya. Betul, objek wisata untuk bisa
warga sekitar untuk bisa membangun salah satu UMKM-nya, misalkan jualan Iya, atau membuka tiket masuk tiket ya. masuk, segala hal apapun mungkin yang Iya. dia menceritakan itu kepada saya seperti itu. Tujuan dia seperti Tujuan itu. seperti Mungkin itu. karena tujuan dia baik, Mas Fahmi juga mengizinkan Betul mungkin ya. ya. Mungkin kita nggak tahu kondisinya pada saat itu ya. Mungkin Betul. karena niat baik inilah yang menjadikan kita ini mengizinkan mungkin ya, Iya. karena di kondisi pada saat itu ya kita juga nggak bisa menyalahkan ya Mas ya. Iya benar. Oke Mas, ke pertanyaan inti saya nih. Mas dapat nggak sih keterangan lebih lanjut gitu setelah diketemukannya si mahasiswa ini? Emang dulunya itu ada kejadian apa tentang desa itu gitu? Ada menyimpan urban legend kah? Entah ada kejadian apa sebelumnya gitu? Oke, memang kejadian itu sebelumnya itu dulu ada salah satu perusahaan besar sebenarnya. Oke. Itu perusahaan besar yang bergerak di salah satu perkebunan. Oke. Gitu. Dan saya itu memang sebelumnya itu perusahaan itu jaya, besar segala macam. Dan dari itu pun di tahun 2015 itu terbengkalai. Karena ada salah satu, bukan salah satu, itu banyak karyawan yang tidak digaji dengan perusahaan tersebut. Oh, oke. Gitu. Jadi meninggalkan kampung itu. Meninggalkan kampung itu. Memang itu ada objek yang akan dibangun dari ranah perusahaan yang bergerak di perkebunan itu. Oh, ada kontraktor berarti. Kontraktornya, benar. Cuman nggak dibayar. Nggak dibayar. Oh, jadi inisiatif warga yang meninggalkan kampung itu. Bukan warganya, tapi Oke. karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Oh, oke. Memang dasaran desa itu memang nggak ada penghuni awal. Nggak ada penghuninya, karena memang artinya hutan lebat gitu, hutan Iya, banyak iya. gitu, seperti itu. Oke, karena ditempati sama pekerja-pekerja perkebunan sana, nggak dibayar, Nggak dan dibayar. ditinggalkan sama pekerja sana. Betul. Oke, nah yang menjadi larangan untuk ke desa itu tujuannya apa dari si kepala desa ini? Hal yang pertama adalah itu di sana ada salah satu pekerja yang sudah meninggal dunia. Oke. Ada beberapa pekerja. Gitu. Karena ketika lagi dibangun itu ada pekerja yang meninggal karena apa? Karena kan yang sebelumnya nggak dibayar oleh perusahaan tersebut. Iya. Jadi kemungkinan dia karena kelaparan, kausan, segala hal apapun, jadi otomatis kehabisan untuk Tenaga oksigen atau tenaganya. Karena kan artinya tenaga yang dia sedang bangun kan sangat berat. Iya. Gitu. Jadi pembangunan berarti ada yang meninggal ketika mengerjakan pembangunan itu. Pembangunan itu. Oke. Dan setelah itu ya yang kedua, pekerja ini melihat salah satu ketika di malam hari, ketika dia lagi santai, ketika dia sudah lepas dari pekerjaannya, dia melihat salah satu kayak gamelan atau penari dari gamelan tersebut. Oke. Itu. Jadi ya itu yang memang sangat mistis, yang sangat ditakutkan oleh warga sekitar. Karena yang cuma bisa kedengaran gamelan itu dan penari itu yang dia lihat itu cuma ketika kita berkunjung ke lokasi. Dan warga sekitar pun sangat jauh, walaupun 2 km itu nggak jauh dengan warga, itu nggak kedengeran. Oke. Gitu. Yang kedengeran cuma hanya di lokasi tersebut. Oke, berarti yang menjadikan warning di desa itu sama si sosok yang kebaya sama ada gamelan ini. Betul. Bukan lebih dominan ke pekerja-pekerja yang ditinggalkan ya. Betul. Oke. Mungkin karena kosongnya itu aja kali ya yang menjadikan tempat itu ya di kampung horor gitu ya, jadi kampung mati ya. Nah, setelah 2 orang disusul sama satu mahasiswa yang diketemukan nih, kondisi dia pada saat itu gimana? Kondisi benar-benar sangat ya nggak berdaya lah. Lemes banget. Okay. Karena memang kan dia nggak makan dalam awal ketika dia berangkat sampai akhir pun nggak minum gitu. Jadi memang artinya dia cuma minta petunjuk sama Allah sih gitu. Jadi ya artinya dia masih bisa dikasih kesehatan dan dia masih dikasih kehidupan, dia masih bisa dipertemukan dengan rekan-rekan teman-teman mahasiswa yang lain dan dia bisa ditemukan dengan warga sekitar. Ya kita sangat antusias gitu terhadap warga yang bisa menyelamatkan yang mahasiswa kita yang hilang dari beberapa hari. Oke. Ada nggak teguran dari warga sekitar nih setelah diketemukan itu? Entah ke si korban lah kita bilang ya. Entah dari si Mas Fahminya. Kalau ke korban sih enggak. Okay. Karena mungkin ya artinya nggak mungkin bicara langsung kepada korban. Iya, karena dia kondisinya masih shock Kondisi shock, betul. Karena kan dia juga mungkin ya masih ada bayangan-bayangan ketika dia hilang, dia dibawa kemana, alam gaib segala macam, dan dia melihat salah satu gaib-gaib yang nggak dia inginkan, ketika dia melihat salah satu yang sedang menari, mendengar salah satu suara gamelan, paling ya warga sekitar dan kepala desa cuma hanya mengingatkan kepada saya,
Ya itu nyerempet juga sih kepada saya. Artinya nyerempetnya dalam hal informasinya nggak lebih detail dan nggak lebih mengetahui banget gitu. Artinya yang dimana kepala desa ini menginformasikan cuma hanya mengingatkan untuk selanjutnya ketika ada mahasiswa kamu yang akan melaksanakan KKN kembali untuk di lokasi ini, ya saya ingatkan jangan sampai melanggar yang kepala desa ini sudah ingatkan kepada kita. Gitu. Karena ya mungkin menurut kepala desa ini mungkin sangat PR kali ya gitu ya. Yang seharusnya dia bisa istirahat, dia bisa dengan keluarganya, tetapi dia harus mencari orang yang kehilangan. Iya, mungkin dia takut kejadian yang sebelumnya ini terulang lagi ya. Betul, iya. Ya alhamdulillahnya ditemukan. Benar. Ya mungkin kalau saya pribadi ya mungkin menjadi kepala desa sana ya mungkin juga ada hal baik yang dilakukan sama Mas dan mahasiswa-mahasiswa ya bertujuan untuk meningkatkan SDM di daerah sana ya. Mungkin kan secara buku-buku atau perpustakaan yang ada di balai desa itu kan udah terlaksana ya. Walaupun sisanya nih mengevakuasi atau mencari survival yang hilang ya, survivor ya. Oke Mas Fahmi. Pertanyaan terakhir dari saya gitu. Setelah kembali nih ke kampus gitu. Dan itu kan kejadian di tahun 2018 gitu. Ada nggak hal-hal setelahnya yang KKN ini dilakukan di desa itu? Sebelumnya belum ada. Sampai saat ini? Sampai saat ini belum Berarti ada. Berarti kapok juga dong? Kapok sebenarnya sih. Memang ya kampus kita tuh yang berlokasi di Bogor. Oh Bogor? Di Bogor. Kita ke Jawa Timur memang sangat effort gitu. Iya. Biaya yang sangat mahal dan kedua kita banyak ransel yang kita bawa dan banyak pemikiran yang kita sangat riset di lokasi tersebut gitu. Sebenarnya di awal kita sudah matang untuk riset di lokasi tersebut. Apa yang kita harus jalankan, apa yang kita harus informasikan kepada warga. Jadi kita harus bisa ada perkembangan di lokasi tersebut. Kenapa saya bisa memilih salah satu untuk di lokasi di Jawa Timur itu? Seperti itu. Jadi ya itu sangat antusias yang sangat saya inginkan untuk kedepannya. Ternyata hasilnya seperti itu ya. Hasilnya tidak memuaskan kepada saya. Oke. Mungkin pertanyaan tambahan nih Mas. Referensinya dari mana sih Mas sampai Mas dapat tempat itu gitu? Referensinya itu ada salah satu mahasiswa kita. Gitu. Memang salah satu mahasiswa kita itu dia orang Jawa Timur. Oh, ada warga sana. Ada warga sana gitu. Dia di Jawa Timur, sebelumnya dia kecil di Jawa Timur dan dia gede di Jakarta. Gitu. Dia kuliah di tempat Mas. Dia kuliah di tempat saya. Oh, kuliah di situ. Iya. Dia yang rekomendasi. Dia rekomendasi tempat itu ya. Iya. Oke. Gokil sih ceritanya ya. Jadi pelajaran juga buat kita semua lah ya. Ketika kita berada di desa orang gitu, kita bertamu ke suatu tempat ya kita harus ikutin larangan ya yang ada di desa sana, sekalipun itu budayanya atau tradisinya atau seperti apapun ya harus kita ikutin ya, sekalipun kita nggak percaya sama budaya di sana ya gitu ya. Oke, Mas Fahmi, sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya di Tupur Misteri, dan buat teman-teman semua kita bisa ambil pelajaran lah dari apa yang diceritakan sama Pak dosen ini. Oke, kiranya itu aja, dan buat teman-teman semua bantu channel Tupur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horor. Dan buat kalian yang mau duduk bareng gue di sini menceritakan kisah pengalaman horor kalian, bisa banget langsung aja kalian DM ke nomor WhatsApp ataupun DM Instagram yang ada di video ini. Nanti ada tim dari Tupur Misteri yang follow up cerita dari kalian. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Putra Siddiq dan Mas Fahmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Mas, terima kasih Mas. Terima kasih.